Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 30 Agustus 2023, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, Bantul. Adapun tema renungan hari ini adalah peringatan. Berdasarkan dari bacaan Injil Matius pasal 26, secara khusus ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersama mengawali hari anugerah-Mu saat ini. Kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkannya dan melalui hamba-Mu dalam segala keterbatasan, mari Tuhan Kau pakai, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu mampu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan, keberdosaan kami, berfirmanlah kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pagi hari ini kita terima dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13 dalam tema perikop Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Pendengar Petra yang dikasihi oleh Tuhan, narasi dalam teks Injil Matius 26 ayat 3 sampai ayat 6 sampai ayat yang ke-13 ini sudah tidak asing lagi buat kita, bahkan ini sering banget kita dengar di masa-masa setelah Pentakosta. Dan menjelang Paskah, firman ini selalu menjadi referensi kita untuk kemudian merenungkan firman Tuhan. Dan karenanya saat ini secara khusus kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam bingkai tema peringatan. Tentu muncul pertanyaan, apa korelasi tema peringatan dengan bacaan kita? Teks kita berbicara atau menarasikan satu cerita tentang seorang perempuan yang datang kepada Yesus, disaksikan oleh para murid yang kemudian membawa minyak dalam buli-buli yang mahal banget. Kemudian minyak itu dicurahkan di atas kepala Yesus. Dan respon para murid, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu sebenarnya bisa dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini bagi Yesus merupakan satu bentuk peringatan. Nah, ini yang nggak mudah untuk kemudian ditangkap oleh para murid, karena para murid berbicara secara rasional tentang betapa lebih bermanfaatnya minyak itu jika kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Tapi kemudian Yesus mempunyai tata pandang yang berbeda dengan mengungkap bahwa ini merupakan
sesuatu yang baik, karena dimanapun itu dilakukan di dalam rangka peringatan, mengingat akan karya agung Allah, ini kembali akan meneguhkan, semakin meneguhkan iman kita. Kenapa? Karena sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dalam pengakuannya ketika Yesus bertanya kepada para murid, apa kata orang tentang anak manusia? Dan kemudian dijawab, ada banyak yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, ada banyak yang juga mengatakan Yesus adalah Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Kemudian Yesus lanjutkan dengan pertanyaan, apa katamu? Lalu apa katamu tentang aku? Dan Petrus mewakili teman-temannya mengungkapkan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus ini dalam tata pandang manusiawi atau kedagingan biasa-biasa saja, tetapi Yesus melihat sesuatu yang luar biasa diungkapkan dalam keimanan Petrus dan para murid yang diwakili oleh Petrus, bahwa pengakuan itu merujuk kepada visi Allah, misi Allah di dalam rangka menyelamatkan manusia. Kata Mesia dalam bahasa Ibrani atau Kristo dalam bahasa Yunani merujuk pada yang diurapi. Nah, kembali kita akan mengkaitkan antara narasi di Injil Matius itu di pasal 16 kalau tidak salah, di cerita tentang pengakuan Petrus itu, dengan apa yang dilakukan seorang perempuan yang kemudian mengurapi Yesus ini. Pengurapan itu selalu mengandung makna peneguhan akan kedaulatan Allah yang sepenuhnya diserahkan untuk kemudian melakukan visi misi Allah. Pengurapan kepada raja berarti peneguhan dan pemberian mandat penuh kepada yang diurapi untuk memimpin. Dan ini juga pengurapan kepada Yesus juga bermakna bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini sebagai penyataan imannya bahwa ia meneguhkan visi misi Allah, visi misi Yesus di dalam rangka datang ke dunia untuk menanggung, menyelamatkan, menebus dosa-dosa manusia. Nah, peneguhan ini bagi Yesus ini luar biasa. Sekalipun bagi kacamata atau tata pandang para murid ini sebuah pemborosan. Tapi dalam tata pandang Yesus memberi pemaknaan baru kepada para murid yang sebenarnya tentu para murid sudah pernah menyatakannya sendiri melalui pernyataan Petrus di hadapan Yesus. Lalu kalau katamu, aku ini siapa? Petrus menyatakan engkau Mesias. Mesias, Ibrani, Kristo, Yunani yang artinya diurapi. Ia mendapat mandat Allah secara penuh untuk kemudian melakukan karya agung di dalam rangka menyelamatkan manusia. Dan karenanya kemudian Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Kita mesti belajar dari perempuan yang datang kepada Yesus dan memberikan pengurapan ini, yang kemudian dalam tafsir ini ditafsirkan sebagai Maria yang pernah mempunyai background kehidupan yang tidak baik, tetapi kemudian dipulihkan, dikuduskan, ditebus oleh karya Yesus melalui perjumpaannya, dan kemudian mengalami pertobatan dan pemulihan di dalam kehidupannya. Jadi Ibu Bapak mendengar Radio Petra yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini merupakan peringatan buat kita semuanya bahwa karya agung Tuhan di dalam rangka memulihkan, menebus, menghantar kita pada kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi dalam kasih karunia kita telah diselamatkan, dan genggaman keselamatan itu adalah sebuah kepastian bagi setiap kita. Tentu kemudian akan menjadi peringatan kita senantiasa di dalam kehidupan kita bahwa hidup kita telah dipulihkan, hidup kita telah ditebus, hidup kita telah
dibebaskan dari kuasa dosa untuk kemudian berada dalam kasih karunia yang telah menyelamatkan kita. Entitas kehidupan orang-orang percaya seperti itu jika senantiasa diingat akan menghantar setiap pribadi orang percaya untuk tidak lagi menyerahkan kehidupannya pada dosa, daging, keinginan-keinginan dunia, tetapi kemudian beralih pada kehidupan yang diserahkan pada Allah dengan tata pandang Allah pula. Jadi cara pandang Allah, tata pandang Allah di dalam rangka, di dalam mensikapi apa yang dilakukan oleh perempuan itu sangat berbeda dengan tata pandang para murid yang masih dikuasai oleh kedagingan dengan hitung-hitungan matematis bahwa minyak itu mahal banget dan jika dijual, dan kemudian sama-sama melakukan sesuatu yang baik sebenarnya arahnya ke aspek sosiologi, sosial, dengan kemudian diberikan pada mereka yang sangat membutuhkan dan butuh bantuan. Tapi bagi Yesus, warning atau peringatan yang diberikan ini mengingatkan setiap kita akan entitas kehidupan kita, status kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan dipanggil untuk kemudian panggilan Allah atas setiap yang telah diselamatkannya adalah bagaimana kemudian menghidupi kehidupannya itu dengan tata pandang Allah. Salah satunya adalah termasuk di dalam rangka kita menyatakan kasih kepada sesama sebagai bagian dari pemberitaan Injil, sebagai bagian dari kesaksian atas kehidupan kita. Ayat 13 ini semakin meneguhkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu mengingatkan pada bahasa Yesus adalah membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ini lebih merujuk kepada karya agung Allah dalam diri Yesus Kristus, dan kemudian menghantar kita untuk sadar akan panggilan Tuhan atas kita, bahwa kita dipanggil untuk kemudian menjadi pemberita Injil, memberitakan, menyaksikan karya agung Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan ini poinnya, bahwa tata pandang Allah berbeda dengan tata pandang manusia, bahwa manusia lebih mendahulukan yang duniawi atau kedagingan untuk kemudian mau menuju kepada yang rohani. Tetapi Yesus mengajar pada kita melalui tata pandangnya bahwa yang rohani inilah yang justru akan mendasari bagaimana kita menghidupi kehidupan kita di tengah kehidupan dunia ini. Karenanya Ibu Bapak pendengar Petra yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi dasar di dalam peringatan Tuhan, ini menjadi dasar di dalam kita hendak memulai aktivitas kita di hari ini. Pakai perkara-perkara yang di atas, yang roh, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk mendasari setiap aktivitas, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kita sepenuhnya, sehingga entitas kehidupan kita sebagai yang telah diselamatkan ini menjadi bagian dari kesaksian kita terhadap apapun yang kita lakukan, dimanapun kita melakukannya, sebagai bagian dari kesaksian kehidupan. Ketika entitas orang percaya yang telah diselamatkan ini ada di dalam pekerjaan, ada di dalam setiap aktivitas, ada di dalam pelayanan-pelayanan kehidupan kita sepenuhnya, akan memampukan kita untuk kemudian menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa tentunya, ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Poinnya di situ, inti beritanya di situ, dan mari bersama kita mengawali kehidupan hari baru anugerah Tuhan ini dengan bagaimana kita tetap mengingat entitas kehidupan kita, mengingat juga panggilan Tuhan untuk kita menjadi pembawa kabar sukacita, memberitakan Injil ke seluruh dunia, menjadi saksi-saksi Tuhan melalui peneguhan peneguhan dari perempuan yang datang kepada Yesus dan mengurapi Yesus dengan minyak arwastu ini. Kiranya Tuhan mampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah kehidupan dunia ini, dan biarkan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap yang kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kita sebelumnya. Tuhan memberkati dan mampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Amin. Bersama kita datang kembali kepada Tuhan dalam doa syukur kita.
Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur ketika Tuhan izinkan kami untuk menghayati firman-Mu sebagai bekal di dalam kami memulai aktivitas kami pada hari baru pemberian-Mu. Peringatan-Mu atas kami melalui firman-Mu mengingatkan kami akan entitas kehidupan kami sebagai pribadi-pribadi yang dalam Yesus Kristus telah Engkau tebus, telah Engkau selamatkan, Engkau bawa dari kuasa dosa untuk Engkau merdekakan kepada kehidupan dalam kasih karunia yang menyelamatkan kami. Dan itu pula yang menghantar kami untuk bagaimana kami menghidupi kehidupan kami dengan tata hidup atau cara pandang Tuhan, menghantar kami untuk bagaimana kami ada, berada, dan terus menghidupi kehidupan kami dengan apa yang Engkau kehendaki. Engkau mengajar kami bagaimana kami harus bersaksi, Engkau mengajar kami bagaimana kami harus menjadi pembawa berita Injil dimanapun kami berada, dan setiap perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan kami dasari atas kehendak Tuhan yang terus Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan mengajar kami bagaimana kami Engkau panggil untuk menjadi utusan-utusan Tuhan, saksi-saksi Tuhan yang menyaksikan karya agung Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, sehingga entitas kami bukan hanya kami yang memahami, mengerti, tetapi dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Menjadi bagian dari kesaksian hidup, menjadi bagian dari bagaimana kami membawa berita Injil itu dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Mampukan kami Tuhan, sehingga dalam setiap keberadaan kami Tuhan, semakin meneguhkan iman kami, dan panggilan-Mu akan terus menjadi dasar di dalam bagaimana kami menghidupi dan menjalani kehidupan ini di dalam dan bersama-Mu. Selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami, setiap aktivitas pekerjaan yang kami melakukan pada hari-hari pemberian-Mu, Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, mampukan setiap kami untuk menjalaninya di dalam dan bersama-Mu, sehingga panggilan-Mu, peringatan-Mu akan senantiasa menjadi dasar di dalam kami menghidupi, menjalani kehidupan ini dengan tata pandang Tuhan. Mampukan kami, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam penyertaan dan berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat keselamatan, kemampuan untuk terus ada dan berada di dalam dan bersama-Mu, menjadi bagian dari kehidupan setiap kami, dan entitas kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan selalu ada dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Menyerahkan setiap pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kami sepenuhnya di dalam kedaulatan-Mu, dalam penyertaan dan berkat-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami dengan iman untuk menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikian embun pagi hari ini, Rabu 30 Agustus 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita, kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sidomulyo Bantul mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.